Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Coba mana senyumnya? Coba kita lihat dulu. Kita lihat. Ayo dong. Buka kameranya dulu semuanya. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan bahwa selama pelatihan ini kita akan membuka kamera. Kalau off kamera kan nanti izin dulu ya ke instrukturnya. Baik, ini Ibu Hayati Cibro, kemudian Pak Yada, kemudian silahkan semuanya yang belum on kamera dibuka dulu. Silahkan Ibu Ira, Ibu Suci, Bu Mutia, Bu Elit, Bu Eni. Bentar ya Pak, lagi di jalan Pak. Ada yang belum, Bu? Maafkan Ibu sholat. Ada Pak. Sudah ada sama Ibu? Iya, ini. Satu halaman lagi, Bu. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 8 lewat 2 menit, kita sudah terlewatkan dari 2 menit. Jadi alhamdulillah yang belum hadir ini baru ada 19 yang hadir, berarti ada 18 peserta dari 28 ya. Karena tadi malam ada peserta baru, nanti kita minta dia kenalan ya. Namun kita tidak akan bisa menunggu mereka. Semoga mereka segera datang ke Zoom kita di pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Untuk itu saya ucapkan selamat datang ya kepada yang sudah datang, yang sudah hadir ya. Semoga hari ini kita kuat ya. Kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima materi pada pagi hari ini menjelang siang nanti ya. Jadi alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita telah hadir ya, telah ada ini instruktur kita yang luar biasa. Beliau ini adalah ahlinya ya. Hari ini insya Allah kita akan memulai dengan literasi membaca ya. Nanti apa tetek bengeknya tentang literasi membaca, beliau ini ahlinya. Jadi sebelum Bapak Ibu memulai, pastikan bahwa sekeliling Bapak Ibu itu siap ya. Kalau ada di tempat gaduh, silahkan cari tempat yang aman ya. Kemudian siapkan, mungkin boleh siapkan air minum, karena harus banyak minum ini, karena kita Zoom ini banyak duduk, nanti bisa sakit pinggang nanti ya. Insya Allah Bapak Ibu siapkan diri sampai dengan beberapa hari ke depan. Baik, alhamdulillah ini sudah ada 20. Jadi untuk itu Bapak Ibu tolong setelah siap segala-galanya dan perhatikan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai rugi karena ini adalah dari ahlinya ya. Jarang kita bisa mendapatkan instruktur seperti ini ya. Beliau ini memang ahlinya di bahasa ya. Nah, untuk itu nanti siapkan di tulisan kertas, nanti pada sesinya bisa ditanyakan. Itu kita akan persilahkan kepada Ibu Ike Dewi untuk memulainya. Kami persilahkan Bu Ike. Terima kasih Pak Ulaini sudah membuka kelas hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, semoga semuanya sehat ya. Ini kayaknya yang kurang sehat saya. Kalau suara saya lagi mode serak-serak basah. Saya mohon maaf nanti mungkin saya akan stop beberapa saat ya untuk melegakan perjalanan pita suara saya ini ya Bapak Ibu ya. Saya dari kemarin sehat, nggak tahu. Hari Senin ya itu mulai gatel tenggorokannya sakit. Oke,
Saya harap Bapak Ibu sudah siap ya hari ini untuk mendapatkan materi mengenai apa? Kita kelas pertama hari ini Bapak Ibu? Literasi membaca. Oke. Literasi membaca ya kita di kelas pertama hari ini. Nanti kita akan bersama mulai dari jam 8 sampai dengan jam berapa ya? Jam 3. Jam 3. Tapi nanti kita stop. Jadi jam 12 istirahat. Kemudian akan ada diskusi kelompok. Kemudian jam 2 sampai jam 3-nya tugas asinkron. Jadi tugas asinkron itu Bapak Ibu mengerjakan tugasnya secara offline, dikumpulkan di LMS, tidak melalui Zoom. Suara saya gimana nih Bapak Ibu nih? Oke ya? Masih bisa didengar ya? Masih Bu. Oke. Oke, saya akan buka. Oh ya, sebentar. Dari Bapak Ibu adakah yang internetnya lancar, koneksi internetnya lancar dan online memakai handphone? Atau nggak usah deh, saya sudah dibantu sama Pak Hulaimi untuk merekamnya. Nggak usah gini aja. Di sini kan kemarin ada Pak Azhar ya, sama Bu Nelvi. Pak Azhar mana Pak Azhar? Ketua kelas kita. Oh ini. Dan Bu Nelvi sudah hadir ya. Bu Nelvi. Halo, Bu. Hadir Bu. Assalamualaikum. Nanti, waalaikumsalam. Nanti kalau kalau saya sedang memberikan pertanyaan, kemudian ada yang raise hand, tolong saya dikasih tahu ya, Bapak Ibu ya, Pak Azhar atau Bu Nelvi ya. Karena saya kalau share screen, kadang nggak lihat siapa yang lagi mau yang raise hand, yang mau jawab kadang nggak kelihatan dari sini. Oke, sekarang saya mau share screen. Sebentar, ada Bu Erni dan Bu Yuli. Minta tolong namanya di-rename ya. Di-rename seperti teman-teman yang lain. J395 _ nama ibu-ibu sekalian. Oke. Saya mau share screen. Di mana share screen-nya? Ini dia. Materi pertama kita tentang... Permisi, Bu. Ya, Pak Hulaimi. Siapa peserta tadi yang ditunjuk untuk rekam? Biar kita kasih hak dia rekam. Belum jadi co-host, jadi nggak bisa Pak Hulaimi. Bisa. Oh, bisa. Oh, Bu. Ya, siapa Adakah yang internetnya bagus, Bapak Ibu? Untuk membantu merekam? Karena mungkin nanti Bapak... Siapa? Karena Saya mungkin pakai nanti wifi sekolah, bisa Pak? bisa. Ripnatul Husna ya? Iya Bu Pak. Risma. Saya kasih hak di Ripnatul Husna. Saya kasih Ripnatul Husna. Ripnatul Husna. Ya, silahkan Bu Ripnatul Husna bisa merekam ya. Oke, record kan Pak? Ya, coba. Nah, Oke, bisa Pak. ya, silahkan. Nah, lanjut. Silahkan Ibu. Oke. This is our first material ya. Ini adalah materi pertama kita ya, Bapak Ibu. Yang kemarin tidak datang pada saat perkenalan ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ike Dewi Pratama. Saya dari UIN Raden Mas Said Surakarta ya, dan akan mengampu untuk literasi membaca. Oke, jadi hari ini ceritanya nih Bapak Ibu ya, kita akan melalui atau kita akan belajar tentang wawasan literasi membaca. Kemudian nanti berikutnya akan ada materi tentang pemaknaan hasil AKMI. Ada juga belajar tentang pengembangan indikator. Terlempar dari Zoom, kendala sinyal. Untuk peserta yang masih di sini bisa kembali ke kelasnya lagi. Terima kasih. Mohon maaf sekali jika mengganggu. Siap Pak, siap. Jangan lupa untuk instruktur yang bertugas juga. Halo Bapak Ibu, saya kelempar ya barusan ya? Sama Bu Ike, Oh, ada iya. problem seperti itu tadi. Oke, Beberapa oke. terlempar gitu. Oke, Iya, lanjutkan beberapa aja. kali. Zoom-nya berarti bermasalah ya.
Iya, benar. Iya Bu, saya terlempar juga Bu barusan Bu. Oke, lanjut Bu. Ike. Ini udah otomatis ke record ya Pak Hulaimi? Benar, benar. Ya, ini tadi ada yang kayaknya salah tekan hostnya. Oke, kita Ditarik lanjut. semua ke main room. Oke, kita lanjut. Bisa dilanjut, sudah kembali semua ini. Di close all room tadi Pak Hulaimi. Kayaknya Ya. Begitulah kalau banyak co-hostnya. ya. Oke, Baik, kita silakan Ibu, lanjutkan ya. dilanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang wawasan literasi membaca. Sebentar. Ada yang belum di-mute, tolong di-mute ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan di-unmute ketika Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan dari saya. Atau mungkin ingin sharing ya. Silahkan. Nah, oke, kita komitmen dulu nih. Ya, karena kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nanti sore Bapak Ibu juga masih akan ketemu sama Pak Fahru Rozi ya untuk literasi numerasi. Maka kita senyum dulu Bapak Ibu ya. Komitmen dulu. Selama bersama kita harus selalu tebar senyum terindah. Karena senyum itu sedekah ya. Senyum itu indah dan senyum itu sedekah. Oke, senyum dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, hari ini target capaiannya. Kita akan belajar konsep dasar literasi membaca. Kemudian ada karakteristik literasi membaca AKMI itu seperti apa, deskripsi isi dan kebahasaan, dan juga aspek dan level kompetensi untuk literasi membaca AKMI. Nah, jika Bapak Ibu hendak menjawab, hendak bertanya, mengemukakan ide, silakan gunakan fitur raise hand. Ya, ada di bawah reaction, langsung dipencet aja ini raise hand-nya. Nah, nanti Pak Azhar sama Bu Nelvi yang akan membantu saya. Ini Bu ini mau menjawab gitu misalnya ya. Jadi saya bisa langsung mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya atau menjawab. Oke, sebelum ke literasi membaca, silakan raise hand Bapak Ibu dulu ya. Menurut Bapak Ibu AKMI itu apa sih? Pak Azhar Zandroto yang pertama kali raise hand. Silakan Pak Azhar, dibuka dulu mic-nya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Akhirnya Bu, kita lalu terlebih dahulu bahwasanya kepanjangan dari AKMI mungkin sekedar mengingatkan kepada kita semua asesmen kompetensi madrasah Indonesia di sini berbasis pendidikan secara berbasis komputer ya Bu ya. Begitu juga AKMI ini tapi nanti melakukan pendidikan melalui komputer sehingga anak-anak bisa lebih gampang dalam dan lebih mudah dalam mempelajari setiap materi pelajaran itu. Berbasis komputer ya. Oke, saya simpen dulu jawabannya Pak Azhar. Terima kasih Pak Azhar. Ada yang lain silakan raise hand. Iya. Silakan Pak Azhar turunkan raise hand-nya. Ya, Oh, Bu Dahlia, Bu Dahlina Saragi sekarang. Silakan Bu Dahlina. Ya, Bu. Tadi mau menjawab Bu Dahlina. Umi itu menurut Ibu apa? Enggak, tadi saya konfirmasi sudah masuk ke grup, Bu. Oh, Karena sulit untuk grup, mohon maaf. ya sudah nih Bu Rifna. Dinyalakan dulu Bu Rifna. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bu? Ya. Oke, yang saya pahami tentang AKMI itu ialah sebuah asesmen untuk mengetahui asesmen ya Bu. Saya ulang lagi ya Bu. Lanjut Ibu.
Ya, Assessment. ya, yang saya pahami, AKMI merupakan asesmen untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran. Dari asesmen itu kita menganalisis apakah anak itu sudah mencapai target yang kita inginkan. Lalu AKMI ini diciptakanlah untuk melihat itu. Kemudian dari hasil capaian itu kita akan nanti menindaklanjuti apakah tujuan itu berhasil atau tidak dengan yang akan kita pelajari nanti, literasi membaca, sains, sosial budaya, satu lagi numerik. Yang saya pahami itu, Bu. Terima kasih Bu Rifna. Ya. Kita ke Bu Nelvi. Silakan Bu Nelvi. Terima kasih, Bu. Yang saya ketahui mengenai tentang AKMI ini adalah sebuah asesmen di mana kita sebagai seorang guru bisa mendiagnosis sampai sejauh mana kelebihan ataupun kekurangan anak didik kita, baik itu pada sistem literasi membaca, kemudian sains, kemudian sosial sosial budaya maupun dan yang lainnya. Sejauh ini yang saya tahu, AKMI itu juga adalah dapat membantu kita untuk mengetahui sampai sejauh mana daya pola pikir seorang anak untuk bisa kita kembangkan agar mereka bisa berinovasi mengenai tentang materi-materi yang akan kita berikan. Sejauh ini seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nelvi. Kita ke Pak Faisal. Bapak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Faisal. Saya Faisal dari Islamia GP. Menurut saya, AKMI itu asesmen yang tujuannya mendiagnosis kemampuan literasi siswa, baik literasi membaca, literasi memahami, sosial budaya, kemudian ada juga soal karakter, dan nantinya itu akan jadikan alat untuk pemetaan kemampuan siswa madrasah. Dan kami berharap nanti outputnya akan adanya pelatihan-pelatihan untuk guru. Tapi itu terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Berikutnya satu lagi Ibu Dahlina. Ya Bu, menurut saya AKMI itu asesmen untuk menilai berbagai macam literasi seperti membaca, sains, sosial budaya, yang nanti mungkin bidikan akhirnya itu adalah ke ujian nasional gitu Bu. Yang diawali dengan ibtidaiyah terlebih dahulu, mungkin tahun depan bisa ke sanawiyah dan ke aliyah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dahlina. Boleh diturunkan semua tangannya yang sudah tadi menjawab pertanyaan ya. Oke, saya rasa jawaban mayoritas Bapak Ibu sudah benar ya, bahwa AKMI ini sebenarnya tadi kalau Pak Azhar bilang ini berbasis komputer, bukan ya Bapak ya, saya luruskan pemahaman yang belum tepat. AKMI ini kan singkatan dari Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Yang namanya assessment itu berarti sebuah tools, sebuah alat ya, sebuah alat untuk mengukur kompetensi siswa-siswi madrasah melalui basis literasi Bapak Ibu. Jadi tadi jawaban Bapak Ibu itu sudah benar. Hasil diagnosisnya sudah keluar kan Bapak Ibu ya. Nah, harus kita tindak lanjuti. Siapa yang menindaklanjuti? Tentu saja Bapak Ibu sebagai guru-guru yang menjadi target AKMI tahun ini, yaitu Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Tindak lanjutnya bagaimana cara kita menindaklanjutinya? Itulah yang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga bertanya-tanya, kenapa basisnya itu literasi? Kita berangkat dari kalau boleh saya bilang satu pemahaman bersama ya Bapak Ibu, bahwa literasi itu sangat penting bagi bangsa Indonesia, bagi anak-anak kita mulai dari tahap yang paling kecil, yaitu di tingkat pendidikan anak-anak. Karena saya sendiri berpengalaman mengajar bertahun-tahun di universitas, bahkan saya masih menemui beberapa mahasiswa saya itu yang literasinya rendah sekali, padahal taraf mereka sudah
mahasiswa. Nah, kita perlu perbaiki ini dari tingkat yang paling dasar, dari tingkat anak-anak. Kalau misalnya kemarin sudah saya singgung di awal, literasi orang-orang selalu memikirkan tentang membaca tok gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya membaca tok. Tok itu doang, nah, baca literasi membaca doang. Ternyata tidak. Literasi bisa diperkuat dari 4 hal. Literasi membaca, literasi numerasi, literasi sosial budaya, dan juga literasi sains. Itu semua akan diintegrasikan bersama ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Begitu. Ya, oke. Berikutnya saya lanjut. Nah, seperti apa kondisi kelas di tempat Bapak Ibu mengajar saat ini? Silahkan raise hand, siapa yang ingin menjawab? Ceritakan Bapak Ibu, kondisi kelas di tempat Bapak Ibu mengajar itu seperti apa? Apa kelasnya itu pasif, atau kelasnya itu banyak yang ngantuk misalnya? Atau bagaimana? Silakan raise hand ya, kita punya Ibu Rifna lagi yang raise hand di sini, silakan Bu Rifna. Di-unmute dulu Bu Rifna. Assalamualaikum. Saya akan mengajar di kelas 5 dan di kelas 6. Di kelas 5 itu alhamdulillah saya masuk di kelas anak-anak yang motivasi belajar tinggi. Jadi pelajaran apapun mereka sangat bersemangat. Matematika itu Bu, mengajar matematika itu seperti mengajar kesenian, mereka sangat antusias. Soal apapun yang diberikan, mereka sangat lagi Bu, lagi dan lagi. Namun di kelas 6 sangat jauh berbeda Bu, karena dilanda COVID 2 tahun, sekolah kami menerapkan sistem belajar setengah pertemuan gitu, jadi sekolah cuma hanya 2 jam, jadi kemampuan anak-anak itu sangat jauh seharusnya. Jadi pembelajaran itu tidak efektif karena mereka tidak mengerti gitu. Contoh di pelajaran matematika, perkalian dan pembagian ke bawah saja mereka tidak mengerti. Jadi bagaimana untuk mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Jadi mohon juga dari Ibu nanti kasih solusi juga bagaimana saya menumbuhkan minat dan bakat anak itu mengenai pelajaran. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Rifna. Ibu-ibu hebat sekali loh ya. Ibu tuh bisa membuat suasana belajar matematika menyenangkan. Itu satu kelas Bu. Saya kalau mau curhat ya, saya punya anak kelas 2 Bu. Ya Allah, saya kalau ngajar matematika. Itu anaknya cuma 1 ya Bu ya. Akhirnya karena saya juga punya kesibukan, ayahnya punya kesibukan, sudahlah matematikanya kita les aja ya nak. Tapi kalau belajar bahasa Inggris sama ibunya bisa. Oke, terima kasih Bu Rifna. Bu Dahlina, silakan Bu Dahlina. Ya Bu, ini mungkin sekalian curhat ya Bu ya. Saya mengajar di kelas 5, kelas siang Bu. Jadi ada kelas pagi, ada kelas siang gitu Bu? Iya, kebetulan saya mengajar di kelas 5 di siang, di mana notabene-nya itu dimulai jam 1 siang, jam-jam lelah anak-anak. Dan kebetulan di desa ini juga anak-anak itu sebagian besar membantu orang tuanya beternak sapi atau kambing. Jadi di pagi hari mereka membantu orang tua bekerja, lalu di siang hari mereka bersekolah. Halo, suaranya menghilang ya? Oke, kayaknya saya bisa menangkap sedikit curhat. Oke. Lanjutkan Bu Dahlina, sempat menghilang jenengan barusan. Saya mengajar di kelas siang. Di mana orang tuanya banyak yang beternak, membantu anak-anaknya membantu orang tuanya. Terus? Yes. Jadi ketika di pagi hari mereka membantu orang tuanya bekerja, beternak, sementara di siang hari mereka belajar. Untuk pelajaran matematika mereka gitu karena sudah lelah dalam kerja. Namun untuk pelajaran IPA misalnya gitu kan yang bersinggungan alam mereka termotivasi karena setiap hari itu yang mereka lihat.
Oke, I get it. Terima kasih Bu Dalina. Oke. Ya, terima kasih Bu Dalina. Saya menangkap nih cerita dari Bu Dalina. Saya tidak pernah terbayang sebelumnya, Ibu. Ternyata ada juga ya kondisi siswa-siswi Indonesia yang seperti itu. Jadi paginya membantu ayah ibunya, siangnya sekolah, hasilnya ya pasti sekolah, pelajaran-pelajaran tertentu mereka tidak bisa fokus. Dan ini memang butuh kecerdikan dari Bapak Ibu semua ya. Gimana nih caranya biar anak-anak ini kalau belajar matematika ya seneng, walaupun mereka mungkin capek, udah dipusingkan dengan kegiatan pagi hari gitu ya. Bagaimana caranya model pembelajaran apa yang tepat, mungkin nanti kita belajar bareng Bu di sesi ketiga, akan ada model dan media pembelajaran. Di situ nanti Ibu bisa mengenali model-model pembelajaran, media-media pembelajaran, dan silakan jenengan nanti bisa mengkreativitaskan gitu ya. Ya, gimana sih model-model pembelajarannya nanti biar bisa masuk ke anak-anak dengan kondisi seperti di tempat Ibu Dahlina. Gitu ya Ibu Dahlina, nanti kita lanjut ke belakang diskusinya mengenai model pembelajaran yang tepat untuk anak-anak yang seperti di tempat Bu Dahlina. Satu lagi Bu Nelvi Widyastuti, silahkan. Terima kasih, Bu. Kalau saya menceritakan mengenai tentang kondisi kelas saya, alhamdulillah tahun ini saya pas pula diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengajar di kelas 5. Alhamdulillah, ketika saya masuk di kelas 5, saya tidak mendapati sebuah kelas yang kondisinya itu anaknya mayoritas daya pemikirannya itu tinggi ataupun kalau kita bilang mampu lah gitu ya Bu ya. Di kelas saya itu campur Bu, ada yang tingkat daya pikirnya cepat, kurang, bahkan sedang gitu. Tapi saya senang mendapatkan siswa yang seperti itu. Artinya saya termotivasi untuk bagaimana cara mencari metode yang bagus agar bagaimana kita ketika menyampaikan materi itu, baik itu yang daya pikirnya lambat, sedang, atau yang cepat, itu bisa sama-sama mendapatkan materi. Nah, ketika saya belum mengenal kurikulum 13 ini yang berbasiskan literasi tadi, saya agak sedikit mengalami kesulitan, Bu. Kenapa? Karena ketika saya menjalankan kurikulum 13, saya lihat penilaian saya bagi siswa yang daya tangkapnya itu cepat, dia ya maju terus gitu. Tapi saya lihat yang daya tangkapnya lemah itu mereka ke belakang gitu, Bu. Jadi saya mempunyai satu tugas gitu, bagaimana cara supaya ini bisa sama-sama jalan gitu. Nah, ketika saya walaupun tidak sepenuhnya belum tahu mengenai kurikulum Merdeka ini tadi dan berbasis literasi, saya sedikit melihat dari baik itu dari Google, mencari informasi dari mana, bagaimana sih kurikulum Merdeka ini tadi. Ternyata sedikit saya mempelajari bahwasanya kurikulum Merdeka ini adalah suatu kurikulum di mana kita mengajarkan kepada anak itu secara berliterasi, baik itu kita nanti bercerita, membaca, mengeksplor keluar, outdoor gitu. Ternyata sedikit saya pelajari pelan-pelan. Saya tidak banyak memberikan materi, saya hanya menunjukkan alat peraga yang saya punya tentang materi yang akan kita lakukan hari ini. Saya siapkan malam hari. Ketika saya tempelkan beberapa kayak misalnya spanduk ataupun iklan gitu, Bu. Saya belum menceritakan, saya cuma tanya kepada anak-anak. Kenapa saya ditarik Pak Mustafid ini? Sama ini. Pak Imron, buka link lagi D394. Kenapa saya ditarik menunggu kamu? Nunggu Pak Mustafid terlalu besar ini. Tertarik kita jadinya. Saya bisa terlempar. Iya Pak, terlempar kami Pak. Lagi link D394 Pak. Kenapa saya ditarik? Terlempar nih Pak. Kenapa kok pindah Pak? Kasihan nanti instruktur kami. Mana nih Pak Imran? Boleh nah. Saya instruktur ini tertarik keluar. Tertarik. Ini. Nunggu Pak Mustafid dulu. Gimana ini ya kita Pak Mustafid? Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu dari Pak Mustafid, Bapak Ibu. Udah dimasukin. Udah Pak. Oke. Pokoknya kita kunci dulu pintunya Pak biar kita. Oke. Iya. Ya, mungkin sama Pak Mustafid sesekali kita ditarik ya
Siapa tahu kita di kelas kecil ya sekali perlu diawasi. Ya. Sudah bisa masuk Bapak, Ibu, sudah bisa masuk kan? Pak Imran boleh izin ya Pak bentar ke kamar mandi. Oke, Bapak Ibu, monggo. Belum Pak, belum bisa. Belum, saya belum bisa join ini. Belum bisa join. Belum Pak. Belum bisa masuk ini Pak. Sabar. Belum bisa join ya, Ibu? Belum Pak. Belum, Pak. Pak Mustafid belum aktif, Pak. Kasihan. Saya ini kasihan peserta semua di dalam kelas, instrukturnya yang keluar. Kalau 394 ini satu kelas nih banyak yang keluar semua nih Pak. Saya keluar juga dari kelas D399, Pak. Ada Ya. magnetnya nih untuk hari ini. Iya. Oh, ini ada peserta saya yang dulu saya Ria Ulfa ya. Ulfa. Iya. Tarik tadi. Mana Pak Mustafid co-host? Baina. Coba kita resehin Pak ke Pak Mustafid Mustafid. nggak ada Pak. suaranya, nggak ada Halo. videonya, Pak. Iya, sebentar monggo silakan. Oh, ini ada informasi sepertinya kita kelasnya pindah ini di grup ini. Halo, Pak. Ya, Sebentar, mohon maaf. Bentar ya. Ada gangguan ya. Mohon maaf sekali baru tes teknis. Mohon maaf sekali. Bentar. Iya Pak. Halo. Ya, mohon maaf Bu. Sebentar ya Bu, ada kendala teknis. Hostnya ini Ya, masih ya, saya. siap. Oh ya, sebentar. Siap Pak, siap. Oke, sudah saya buka. Jika ingin pindah ke main room, nantinya di sebelah kanan ada warna biru tombol. Diklik itu. Halo, Bapak Ibu. Sudah bisa mendengar suara saya lagi? Sudah Bu, namanya tuh kan susah apa sayangnya. Makanya itu. Ini enggak Bu, atas yang lain katanya. Oh, yang murahan ajonya memang dia. Mungkin layakan atas transfer. Bu Nelvi mana ya tadi ya? Oke, kayaknya saya sudah nangkep tadi ya. Apa yang diceritakan Bu Nelvi, dan saya rasa itu terjadi di banyak kasus ya, di mana sekelas tuh nggak mungkin ya ibu-ibu ya kita mengajar kelas yang isinya anaknya pinter-pinter semua. Pasti ada keragaman, ada diversity di kelas kita. Satu siswa dengan siswa yang lain kompetensinya beragam. Nah itu butuh kecerdikan dari guru tentu saja ya. Gimana sih cara menyamakan nih, karena kita harus berangkatnya bareng-bareng. Tapi nanti tuh sampai tujuannya mungkin tidak akan bersama-sama karena ada yang mungkin tertinggal, ada yang nyampe duluan anak-anaknya. Nah ini kita harus berkreativitas dengan cara menggunakan moda-moda pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat dengan berbasis literasi. Itu yang akan kita pelajari di AKMI. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar literasi membaca. Sebentar saya cek dulu teman-teman di grup. Ujian. Saya masuk kembali, Bu. Izin terlempar tadi, Bu. Ya, Bu Nelvi. Tadi sudah saya rangkum ceritanya Bu Nelvi barusan ya. Ya, Bu. Kita sambil nunggu yang lain juga. Oke.
Nah, kita masuk ke konsep dasar literasi membaca ya. Bapak Ibu kita fokus dulu. Kali ini kita masuk ke materi literasi membaca. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi membaca? Kita ketik di sini ya. Sebentar. Bapak Ibu bisa melihat chat di Zoom. Bisa kan? Bisa, Bu. Saya ngirim link, diklik linknya, silakan diklik linknya. Kemudian tuliskan di sana mengenai apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi membaca. Bisa Bapak Ibu? Nah, nanti kalau diklik keluar ini. Ambil ya, ambil. Silahkan ketik apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi membaca. Bapak Ibu sudah mulai mengetik? Sedang Bu, sedang. Kita ambil beberapa yang sudah masuk jawaban di sini. Yang pertama, literasi membaca merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, memaknai, dan mempertimbangkan makna dari sebuah tulisan. Oke, tulisan yang namanya bahasa itu sebenarnya bukan sekedar tulisan ya, tapi juga teks tertulis maupun teks lisan. Teks tertulis kalau kita baca buku, baca koran, itu tertulis. Teks lisan kalau kita dengar berita di TV, dengar berita di radio, atau ngobrol sama orang, itu teks oral atau teks lisan ya Bapak Ibu ya. Itu juga termasuk dalam literasi membaca. Ada yang mengatakan bahwa literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, merefleksikan berbagai jenis wacana. Oke, wacana
teks, tulisan, sama ya Bapak Ibu ya. Untuk apa tujuannya? Untuk menyelesaikan masalah. That's right, benar sekali. Kemudian berikutnya literasi membaca, kemampuan seseorang dalam memahami menelaah bacaan. Oke. Memahami menelaah. Jadi tidak cuma membaca tok, tapi juga termasuk di dalamnya memahami, menelaah apa yang dibaca. Literasi membaca, kemampuan memahami menggunakan mengevaluasi. Nah, ada kata mengevaluasi muncul, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau sudah muncul kata mengevaluasi, merefleksikan, itu berarti apa yang dia baca, itu dia bawa ke dalam, diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya baca novel, baca cerita, itu ada apanya sih Bapak Ibu kalau kita baca novel, baca cerita, apakah kita hanya sekedar mendapatkan hiburan? Menurut Bapak Ibu? Hanya hiburan saja atau kita bisa dapat hal lain yang berguna bagi kehidupan kita? Ya, Dapat bisa hal ya. lain juga, ya. Ya, misalnya ada kan yang namanya moral value, apa? Amanat. Nah, pesan amanat. moral ya. Pesan moral kalau kita baca novel, baca cerita anak-anak itu banyak sekali pesan moralnya. Kalau kita sudah bisa sampai tahap mengevaluasi, merefleksikan apa yang terkandung di dalam cerita anak ke dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, nah itu berarti anak-anak didik Bapak Ibu sudah bisa tahap yang tinggi, literasi membacanya sudah tinggi. Ceritain maling kundang, pada akhirnya kita ceritakan bahwa kita harus hormat kepada orang tua misalnya. Anak didiknya benar-benar menjadi anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, itu sudah taraf literasi membaca yang bisa sampai diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, di sini ada yang bilang kemampuan dalam membaca atau memahami, menelaah sama ya. Mahasiswa memahami sebuah teks, oke sama, cukup ya saya rasa. Bapak Ibu sudah memahami yang dimaksud dengan literasi membaca. Kita lanjut lagi ke sini. Ya, ini kesimpulannya ya, kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, ini yang penting Bapak Ibu berikutnya. Kita sudah tahu apa itu literasi membaca. Terus, literasi membaca di AKMI itu seperti apa? Itu kan pertanyaannya ya. Kita mau ngapain sih literasi membaca di AKMI ini? Nah, literasi membaca yang ada di AKMI itu diwujudkan dalam teks, dalam wacana yang kita jadikan sebagai bahan kegiatan membaca di kelas Bapak Ibu. Ya, dan AKMI ini bukan mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. AKMI bukan mata pelajaran. Artinya teks-teks ini ya yang kita bawa ke kelas itu Bapak Ibu bisa modifikasi ya untuk berbagai jenis mata pelajaran apapun. Misalnya kalau selama ini kita selalu berpikir kalau ada teksnya pelajaran bahasa Indonesia. Ternyata kan sekarang di buku-buku sekolah anak-anak tidak seperti itu. Pelajaran matematika ada ceritanya. Pelajaran olahraga ada ceritanya. Nah, itu yang kita bangun di dalam AKMI, Bapak Ibu. Kita bawa teks, dijadikan bahan kegiatan membaca, yang muatan dari teks tersebut berkaitan dengan apa yang kita akan ajarkan di kelas. Nah, teks-teks ini disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan ini yang penting, dua aspek. Ya, yang pertama adalah aspek konten. Yang pertama adalah aspek konten. Ya, konten itu berarti apa kalau konten Bapak Ibu? Konten itu isi ya Bapak Ibu ya. Jadi kontennya bisa teks sastra, bisa teks informasional. Informasi. Bisa teks sastra, bisa teks informasional. Ini nanti berkaitan dengan tugas Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sini Bapak Ibu harus paham dulu. Konten ada dua, teks sastra,
dan teks informasional. Sedangkan konteksnya itu bisa personal, bisa sosial, bisa religius. Oke, kita berangkat dari sini deh. Teks sastra dulu, konten sastra. Sastra itu cerita yang seperti apa sih? Teks yang seperti apa sih Bapak Ibu? Silahkan raise hand. Bapak Wacana Ibu. ya? Iya wacana, semua wacana. Oh, Wacana kan teks, coba. Teks sastra, wacana sastra itu yang seperti apa? Silahkan raise hand Bapak Ibu. Yang Yang mempertimbangkan gaya tata bahasa ya. Kayak. mempertimbangkan tata bahasa. Iya. Oke. Ada yang lain selain Bu Rifna? Ibu siapa ya? Bu Fayadah. Bu Fayadah, menurut Bu Fayadah teks sastra itu apa, Bu? Nggak dengar suaranya ya Bu Fayadah? Oh, nggak dengar padahal mic-nya udah dibuka ya. Coba kita geser dulu ya Bu Fayadah ya. Suaranya tidak keluar. Ibu Maisaroh dari Miss Sultanul. Teks sastra itu teks kayak apa Bu Maisaroh menurut jenengan, menurut Ibu? Mungkin menurut saya memang kurang begitu memahami ya Bu ya. Cuman sepemikiran saya teks sastra itu mungkin yang berbau dengan cerita-cerita baik prosa lama kah atau prosa baru, mungkin sejenis itu sih Bu menurut saya. Terima kasih Bu. Ibu tuh tahu, Ibu tuh tidak usah merendahkan diri. Itu benar Bu ya. Ya, teks sastra itu cerita. Ya kalau namanya cerita itu kejadiannya fakta apa imajinasi Bapak Ibu? Identiknya fiktif, hayalan ya. Bu. Betul, fiktif, hayalan, imajinasi. Cerita, fiktif, hayalan, imajinasi. Berarti di dalamnya ada legenda, ada cerita pendek, ada prosa lama, prosa baru, puisi, drama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Fabel Bapak Ibu tahu kan? Nah, itu teks sastra. Jadi sastra tuh nggak melulu yang berat ya. Bukunya Khairil Anwar, nggak selalu seperti itu. Fabel termasuk sastra. Terima kasih Bu Maisaro, saya kasih nilai 1000 ya. Oke, bagaimana dengan teks informasional? Nah, Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Kalau informasional seperti apa? Coba saya tunjuk deh. Ibu Herdiana. Ibu Herdiana. Iya, menurut saya teks informasional itu teks yang mana berisikan tentang informasi atau bisa menghibur pembaca. Apa yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita baca, informasi apa yang udah bisa kita ambil dari yang telah kita baca itu menurut saya teks informasional. Terima kasih Bu Herdiana. Ya, sesuai dengan namanya, kalau teks informasional itu mengandung informasi. Tapi tujuannya bukan menghibur. Kalau menghibur tadi tujuan teks apa Bapak Ibu? Teks apa tadi? Sastra. Nah, kalau sastra menghibur. Kalau teks informasional tujuannya berinformasi. Informasi. Contohnya apa coba? Pengumuman. Kalau Bapak Ibu baca koran, reklame, pandu, koran ya, majalah. Nah, itulah. Itu teks informasional. Sampai di sini sudah jelas ya konten bedanya sastra dan informasional. Oke, kita lanjut ke konteks. Nah, kalau konteks saya ganti slide dulu. Nah, ini konteks literasi membaca. Nah, ini kalau konteks seperti ini Bapak Ibu. Ya. Konteks tadi ada personal, ada sosial, ada religius. Kalau dari gambar nih ya, gambar yang saya bikin ini, Bapak Ibu bisa
menebak nggak sih kalau personal itu yang kayak gimana? Menceritakan apa? Kayak biografi ya Bu ya. Ya, biografi bisa jadi. Terus apalagi? Karakter. Gimana? Karakter. Karakter, ada karakternya, oke. Menceritakannya tentang apa? Personal tuh ada gambarnya orang kan. Me. Pengalaman kali. Nah, berarti menceritakan tentang aku pengalaman diri sendiri. Ya, diri seseorang. Pribadi seseorang itu personal. Ya. Kalau sosial bukan tentang pribadi lagi, tapi bercerita tentang lingkungan ya. Lingkungan, masyarakat. Ya. Kalau religius ada kaitannya dengan keagamaan. Agama. Nah, ini nanti membedakannya hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kadang kita itu misalnya ada cerita judulnya tapi Bapak Ibu ini ya backgroundnya bukan orang Jawa ya. Jadi saya kasih contoh bingung. Di Jawa. Ada yang orang Jawa nggak di sini? Bu Maisarah Jawa? Oh bukan. Padang saya Bu. Padang. Saya Minang Bu, Minang. Minang saya taunya masakan Padang aja belum pernah ke sana. Kalau masakan Padang di dekat rumah saya tuh banyak ya. Enak-enak semua. Gini deh, saya kasih contoh. Tahu sekaten nggak? Aduh, nggak tahu pasti. Ada yang tahu sekaten. Browsing dulu Bu, baru tahu. Sekaten itu Bapak Ibu. Saya cerita ya. Ini nanti bisa jadi contoh teks. Sekaten itu adalah sebuah adat culture yang ada di Solo dan Jogja. Kami kan punya keraton ya. Di Jogja ada keraton Kasultanan. Surakarta ya. Di Solo ada keraton Kasunanan. Itu setiap memperingati Maulid Nabi, itu ada sekaten Bapak Ibu. Sekaten itu dulu istilahnya pada saat zaman wali, itu namanya bukan sekaten, tapi syahadatun. Nah, jadi bagaimana para wali itu mengajak orang-orang untuk masuk ke agama Islam melalui syahadat, membaca syahadat itu. Kemudian berkembang karena wali kan menyebarkan agamanya sangat dekat dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ya. Karena nyebutnya tadinya syahadat, itu syahadatun kan susah. Akhirnya bergeser jadi sekaten. Nah, budayanya bukan cuma masuk Islam aja. Seiring perkembangannya waktu tuh kayak pasar malam gitu Bu, di alun-alun. Kalau di alun-alun dekat Keraton Solo itu kita setiap Maulid Nabi itu alun-alunnya penuh dengan pedagang, ada mainan kayak pasar malam gitu sampai ke dalam keratonnya. Jadi orang-orang bisa datang, cuci mata gitu ya, shopping. Itu datang dari seluruh penjuru kota Surakarta. Nah, itu namanya sekaten. Nah, kalau cerita dalam sebuah teks itu ngomongin tentang sekaten ya, tapi dampaknya terhadap masyarakat di sekitar ya, itu berarti konteksnya apa Bapak Ibu? Personal, sosial, apa religius? Sosial kayaknya. Sosial. Religius juga. Iya. Religius juga. Kita mungkin bisa masuk dua-duanya, tapi lebih kemana? Kalau ngomonginnya peran sekaten terhadap kondisi perekonomian masyarakat di sekitar. Lebih ke sosial jadinya. Lebih ke sosial ya, setuju ya. Tapi kalau teksnya itu tentang sekaten, tapi yang diomongin adalah bagaimana asal-usul sekaten yang dulunya adalah salah satu cara wali untuk menarik orang-orang masuk Islam, baru konteksnya adalah konteks religius. Nah, jadi kita bisa utak-atik Bapak Ibu, ya. Teksnya tentang sekaten bisa jadi sosial, bisa jadi religius.
Nah, saya nggak hafal banget ya siapa yang pertama kali mengadakan acara sekaten itu, tapi kalau nanti mau bicara tentang walinya, Wali Songo yang pertama kali mengadakan sekaten, nanti bisa jadi masuk ke personal. Begitu. Nah, oke. Setuju ya berarti semua ya. Kita lanjut. Konten oke, konteks oke. Nah, kita lanjut nih. Nah, tema-tema yang lain. Tema-tema konteks personal tuh seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sebentar. Tema-tema konteks personal bisa nasionalisme, persahabatan, hobi, cita-cita, kebiasaan, gaya hidup, kesehatan, perjalanan, pengalaman pribadi, pekerjaan. Ini konteks personal. Ya. Kemudian kalau konteks, ini contoh konteks personal ini teks sastra apa teks informasional, Bapak Ibu? Sastra. Fabel kan ini ya. Fabel ini. Ini dikatakan konteks personal karena ngomongin si kambing. Si induk kambing. Iya. Induk kambingnya itu sifatnya dia pantang menyerah. Jadi konteks personal itu nggak selalu harus manusia. Kalau ceritanya fabel, ya bisa jadi dia hewan, menceritakan tentang hewan. Karena buat anak-anak, ya. Oke, lanjut. Konteks sosial, ya, konteks sosial itu fenomena sosial, fenomena budaya tadi sudah saya beri contoh. Nah, contohnya ini, judulnya berwudu, tapi dia nggak masuk konteks religius. Dia masuknya konteks sosial. Karena mencegah COVID. Yes, ada mencegah COVID-nya. Jadi nggak ngomongin tata cara berwudu, ya. Urutan-urutan wudu nggak diomongin di teks ini. Di sini tuh ngomonginnya berwudu sebagai cara mencegah penularan COVID-19. Maka di sini konteks yang masuk adalah konteks sosial. Bapak Ibu mungkin akan berpendapat, tapi kan itu ada konteks religiusnya. Iya, tapi kecenderungannya lebih banyak ke konteks sosial. Oke, next. Konteks religius berarti berkaitan dengan agama, dengan ibadah. Nah, kisah hikmah, kisah para nabi, amalan sunnah, adab dalam Islam, perayaan hari besar, dan lain sebagainya. Nikmatnya sholat subuh. Teks informasional apa teks sastra? Ini informasional atau sonal ya? Sonal, Bu. Kontennya dulu. Kontennya dulu. Informasional apa sastra? Sastra. Sekarang konteksnya personal. Apa sosial? Personal. Baca dulu sampai bawah. Personal. Religius, Bu. Karena di sini ini ada personal, ada religiusnya, Bapak Ibu. Iya, ada religius. Titik beratnya itu lebih ke religius. Kenapa? Karena yang ditekankan di sini adalah sholat sebagai amalan pertama yang dihisap. Dan kemudian si karakternya, Nabila ya. Nabila itu akhirnya kan menyesal. Oh, dia dosa. Udah melewatkan sholat subuh ya. Sudah melewatkan sholat subuh. Nah, itu yang dijadikan penekanan di sini. Di sini ada pesan informasi mengenai pesan mengenai meninggalkan sholat 5 waktu, 1 waktu terlewatkan itu dosa, amalan pertama kali dihisap. Jadi ini religius, gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah kita ulangi dulu, kita ingat-ingat dulu Bapak Ibu. Wacana dalam literasi AKMI dituangkan dalam 2 aspek. Yang pertama konten,
Konten dibagi Sastra, dua. konten sastra, Bagi dan konten informasional. Bagus. Konten sastra dan konten informasional. Konteksnya dibagi 3, yaitu personal, sosial, religius. Good. Jelas ya? Kita ke berikutnya. Nah, ini sekarang agak-agak mikir lagi. Di dalam AKMI itu kita butuh memahami beberapa istilah, Bapak Ibu. Karena istilah satu dan yang lain tuh kayak kadang kita tumpang tindih, sorry. Ya. Jadi kita harus pahami dulu dari sekarang. Sebentar.